Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dan kuadrat serta sistem persamaan kuadrat dua variabel. Di dalam sistem persamaan linier dan kuadrat serta sistem persamaan kuadrat dua variabel, ada 4 materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu tentang persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, persamaan kuadrat dua variabel dan penyelesaiannya. Yang ketiga, sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Dan yang keempat, sistem persamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama yaitu tentang persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya. Persamaan linier dua variabel atau PLDV adalah persamaan linier yang memiliki dua variabel dengan pangkat setiap variabel adalah 1. Untuk bentuk umumnya, ada AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Penyelesaiannya, kita bikin titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong yang paling mudah adalah ketika dia memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y. Dan kita harus tahu bahwa menggambar grafik linier itu cukup 2 titik. Kondisi yang pertama, jika dia memotong di sumbu X, ketentuannya adalah Y sama dengan 0. Kemudian kita masukkan Y sama dengan 0 ke 2X ditambah 3Y sama dengan 12. 2X ditambah 3, Y-nya kita ganti dengan 0, kemudian sama dengan 12. 3 dikali 0 sama dengan 0, jadi 2X ditambah 0 sama dengan 2X sama dengan 12. X-nya kita dapat sama dengan 6. Dan sekarang, jika dia memotong di sumbu Y, ketentuannya adalah X sama dengan 0. Kemudian kita masukkan X sama dengan 0 ke 2X ditambah 3Y sama dengan 12. 2X-nya kita ganti dengan 0, kemudian ditambah 3Y sama dengan 12. 2 dikali 0 sama dengan 0, jadi 0 ditambah 3Y sama dengan 3Y, dan 12-nya kita turunkan. Y-nya kita dapat sama dengan 4. Nah, setelah ini, baru kita gambar grafiknya. Dari tabel tersebut, kita menemukan titik 6,0 dan 0,4. Jadi, gambarnya menjadi seperti ini. Dan yang garis lurus itu merupakan persamaan untuk 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi, itu merupakan penyelesaian persamaan linier dua variabel. Yang selanjutnya yaitu tentang persamaan kuadrat dua variabel dan penyelesaiannya. Persamaan kuadrat dua variabel atau PKDV merupakan persamaan kuadrat yang terdiri atas dua variabel. Untuk bentuk umumnya ada Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Fx ini bisa diganti dengan Y. Kemudian bentuk yang kedua ada Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C.
Langkah-langkah menentukan penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan titik puncaknya terlebih dahulu, yaitu ada XP dan YP. Untuk XP-nya min B per 2A, dan untuk mencari YP-nya itu merupakan persamaan dari XP. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Ketentuannya Y sama dengan 0. Dan kemudian langkah yang ketiga yaitu ada menentukan titik bantu. Selanjutnya, model gambar kurvanya anggap Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Merupakan persamaan kuadratnya. Ketika kurva terbuka ke atas, itu A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya itu sama dengan positif. Sedangkan yang satunya, jika kurva terbuka ke bawah, itu A-nya kurang dari 0 atau A-nya itu negatif. Ini untuk membedakan mana yang terbuka ke atas dan mana yang terbuka ke bawah. Contohnya, tentukan penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Penyelesaiannya, langkah pertama kita cari titik puncaknya terlebih dahulu. Jadi ada XP sama dengan min B per 2A, menjadi min 4 per 2 dikali 1, XP-nya kita dapat min 2. Kemudian untuk YP-nya, min 2 kita masukkan ke persamaan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 menjadi min 2 dikuadratkan ditambah 4 dikali min 2 ditambah 3. Kita hitung hasilnya jadi 4 ditambah min 8, kemudian ditambah 3, YP-nya kita dapat min 1. Langkah yang kedua yaitu memotong titik kurva dengan sumbu X. Jadi, Y-nya sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dan X ditambah 1 sama dengan 0. Dan kita hitung X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya kita dapat min 3 atau X-nya kita dapat min 1. Ini hasilnya, artinya nanti akan ada titik di mana yang memotong sumbu X. Di X sama dengan min 3 dan di X sama dengan min 1. Kemudian selanjutnya kita buat titik bantu. Tadi titik puncaknya kita dapat min 2, min 1. Itu kita taruh di tengah. Jadi, X-nya itu min 2, Y-nya kita dapat min 1. Dan kita cari sebelah kanannya min 2. Jadi ada 3 titik, yaitu ada min 1, 0, dan 1. Dan yang sebelah kirinya min 2 ada 3 titik juga, yaitu min 3, min 4, dan min 5. Kalau kita masukkan ke persamaan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, maka untuk yang min 1, Y-nya dapat 0, 0 Y-nya dapat 3, yang X-nya sama dengan 1 dapat Y-nya itu 8, dan kemudian untuk yang sebelah kirinya kita masukkan ke persamaan yang sama, yaitu X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Untuk min 3-nya itu dapat 0, min 4-nya dapat 3, dan min 5-nya itu dapat 8. Yang terakhir, kita gambar grafik. Kita hubungkan antara titik-titiknya. Jadi untuk ketujuh titik kita hubungkan menjadi seperti ini.
Ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel atau SPLKdV adalah sistem persamaan yang terdiri atas persamaan linier dua variabel dan persamaan kuadrat dua variabel yang mana variabel-variabel dalam kedua persamaan saling terkait. Untuk bentuk umumnya, untuk yang persamaan linier ada Y sama dengan MX ditambah C, dan untuk yang persamaan kuadratnya ada Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Untuk penyelesaian SPLKdV-nya, contohnya ada tentukan penyelesaian dari Y sama dengan 2X ditambah 5, dan kemudian ada untuk persamaan kuadratnya ada Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah Y. Untuk penyelesaiannya, kalau ada soal seperti ini, ada persamaan linier dan ada persamaan kuadrat, bisa kita gunakan cara eliminasi. Jadi, Y sama dengan 2X ditambah 5, dan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X ditambah 3, kita kurangkan, Y dikurangi Y sama dengan 0, kemudian X kuadrat menjadi min X kuadrat, kemudian 2X dikurangi 3X sama dengan min X, dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian kita kelompokkan, yang 0 kita taruh di sebelah kanan menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X ditambah 2 dan X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita hitung X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya kita dapat min 2 dan X-nya kita dapat sama dengan 1. Kalau sudah, hasilnya kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Jadi untuk X yang pertama itu ada min 2, kita masukkan ke persamaan 2X plus 5 agar kita dapat Y satunya, yaitu menjadi 2X tambah 5. X-nya kita ganti dengan min 2, jadi 2 dikali min 2 ditambah 5, Y-nya kita dapat 1. Kemudian untuk yang X2-nya itu sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan yang sama, yaitu 2X ditambah 5. X-nya kita ganti, jadi 2 dikali 1 ditambah 5, Y-nya kita dapat 7. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya ada min 2,1 dan 1,7. Yang selanjutnya yaitu banyak penyelesaian SPLKdV. Banyak penyelesaian SPLKdV sebagai berikut. Yang pertama, jika garis memotong parabola di dua titik, maka SPLKdV memiliki dua penyelesaian. Yang kedua, jika garis memotong parabola di satu titik atau menyinggung parabola, maka SPLKdV memiliki satu penyelesaian. Dan yang ketiga, jika garis tidak memotong maupun tidak menyinggung parabola, maka SPLKdV tidak memiliki penyelesaian. Kemungkinan kedudukan garis dan parabola dalam SPLKdV sebagai berikut. Kita lihat gambarnya yang pertama ya. Yang pertama itu garis yang memotong parabola di dua titik. Jadi ada dua penyelesaian. Kemudian yang kedua, garis yang menyinggung parabola, ada satu penyelesaian, dan garis yang tidak memotong parabola itu tidak ada penyelesaiannya. Untuk banyak penyelesaian SPLKdV dapat dilihat dari nilai diskriminan persamaan kuadrat baru, atau diskriminan kita lambangkan dengan D, itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC.
dengan D itu kalau misalnya lebih besar dari 0, itu dia memiliki dua penyelesaian. Kalau D-nya itu sama dengan 0, dia memiliki satu penyelesaian, dan kalau D-nya itu kurang dari 0, dia tidak memiliki penyelesaian. Untuk contohnya, kita masukkan ke persamaan yang di soal sebelumnya, yaitu ada Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk rumus diskriminannya yaitu ada D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Kemudian B-nya kita ganti dengan 1 jadi 1 kuadrat min 4, A-nya kita ganti dengan 1, kemudian C-nya kita ganti dengan min 2. Kita hitung dapatnya jadi 1 dikurangi min 8. Jadi D itu sama dengan 9. Karena D sama dengan 9 atau D itu lebih besar dari 0, maka tadi penyelesaiannya ada dua penyelesaian. Yang selanjutnya yaitu sistem persamaan kuadrat dua variabel. Sistem persamaan kuadrat dua variabel atau SPKdV adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan kuadrat. Dua variabel yang mana variabel-variabel dalam persamaan-persamaan tersebut saling terkait. Untuk bentuk umumnya ada Y sama dengan KX kuadrat ditambah MX ditambah C, dan untuk bentuk yang kedua ada PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Untuk penyelesaian SPKdV-nya, langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menentukan X1 dan X2-nya. Kemudian langkah yang kedua, substitusikan X1 dan X2 ke dalam salah satu persamaan. Contohnya, penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 4, kemudian dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X min 2 adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita lakukan eliminasi Y-nya terlebih dahulu, jadi Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 4, dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2 kita kurangkan, Y-nya kita kurangkan menjadi 0, kemudian 2X kuadrat dikurangi X kuadrat menjadi X kuadrat, kemudian X dikurangi min 4X menjadi 5X, 4 dikurangi min 2 itu sama dengan 6. Kita pindahkan nolnya ke ruas sebelah kanan menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dan X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita hitung X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. X-nya kita dapat min 3 atau X-nya kita dapat min 2. Kalau sudah, hasilnya kita substitusikan ke persamaan X kuadrat min 4X min 2 untuk mencari Y-nya. Jadi untuk X yang pertama itu sama dengan min 3, X-nya kita ganti dengan min 3 menjadi min 3 dikuadratkan dikurangi 4 dikali min 3 dikurangi 2. Kita hitung jadi 9 ditambah 12 dikurangi 2, kemudian kita Y-nya yang pertama kita dapat 19. Kita substitusikan yang X2-nya sama dengan min 2, kita ganti X-nya dengan min 2 menjadi min 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali min 2 dikurangi 2, kita hitung dapat 4 ditambah 8 dikurangi 2, kemudian 2-nya kita dapat 10. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya ada min 3,19, min 3 dan 19, kemudian ada min 2 dan 10.
Untuk banyak penyelesaian SPKdV-nya, penyelesaian SPKdV adalah himpunan titik potong antara parabola Y sama dengan KX kuadrat tambah MX ditambah C dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Yang pertama, jika kedua parabola saling berpotong di dua titik, maka SPKdV-nya memiliki dua penyelesaian. Dan jika kedua parabola saling berpotong di satu titik atau saling menyinggung, maka SPKdV-nya memiliki satu penyelesaian. Dan yang ketiga, jika kedua parabola tidak saling memotong maupun tidak saling menyinggung, maka SPKdV-nya tidak memiliki penyelesaian. Kemungkinan kedudukan kedua parabola dalam SPKdV sebagai berikut. Yang pertama, kedua parabola saling berpotong di dua titik. Ya, maka dia mempunyai dua penyelesaian. Kemudian yang kedua, kedua parabola yang saling berpotongan di satu titik. Maka dia memiliki satu penyelesaian. Kemudian yang ketiga, kedua parabola saling bersinggungan, maka dia juga memiliki satu penyelesaian. Dan yang keempat, kedua parabola tidak saling berpotongan, maka untuk yang ini tidak memiliki penyelesaian. Demikian penjelasan tentang sistem persamaan linier dan kuadrat serta sistem persamaan kuadrat dua variabel. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.